Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para talabah, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita Kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkaris Sabahi wal Masa li muallifihi Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi hafidhahullah ta'ala wa waffaqah. Kita masih pada pembahasan tentang Adhkarus Sabah, zikir-zikir untuk pagi hari. Sampai zikir yang ke-11 kita sudah baca dan juga fikihnya secara sederhana tentang zikir yang ke-11 yang disebutkan oleh al-muallif. Jadi bukan untuk urutan, tapi kita mengikuti apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif waffaqahullah. Berkata al-musannif, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Zikir yang ke-12, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi zikir yang selanjutnya dari zikir subuh, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata muallif, marratan wahidatan fis sabahi faqat. Zikir tersebut dibaca sekali hanya untuk zikir subuh. Jelas ya? Zikir tersebut dibaca sekali sebagaimana dalam riwayat Imam An-Nasai dalam As-Sunanil Kubra dengan sanad yang sahih dari hadis Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu an. Kemudian
muallif mengatakan bahwa zikir ini asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan seterusnya. Beliau katakan zikir ini hanya untuk zikir pagi, zikir subuh, bukan bagian dari zikir petang. Ya, beliau mengatakan marratan wahidatan fis sabahi faqat fala yuqalu fil masa. Jadi tidak dibaca ketika sore hari. Zikir ini tidak dibaca ketika sore. Jadi bukan termasuk zikir malam, tapi untuk zikir as-sabah. Wal hamilu ala tahsisihi bis sabah dunal masa amrani. Yang membawa atau yang mendasari kenapa zikir ini hanya dikhususkan untuk zikir pagi bukan zikir petang, itu ada dua alasan. Ada dua alasan yang mendasari kenapa zikir ini hanya untuk zikir pagi. Ahaduhuma, alasan pertama, min jihatir riwayah, dari sisi periwayatan hadis. Alasan pertama dari sisi periwayatan hadis. Fa inna sabita anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu idza asbaha. Karena hadis yang sabit, hadis yang tetap, yang sahih, yang benar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca zikir tadi itu di saat subuh. Wa amma riwayatun annaha kana yaquluhu idza amsa fahiya dha'ifatun la tasihhu. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi membaca zikir ini kalau petang hari, itu riwayat yang lemah, tidak sahih. Ini alasan pertama. Berarti zikir tadi khusus untuk zikir subuh. Asbahna ala fitratil Islam. Ya. Naam. Wal akhar, alasan kedua. Jadi alasan pertama dari sisi apa? Riwayat. Riwayat hadis menyatakan bahwa Nabi membaca zikir tersebut itu di pagi hari. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi membacanya di sore hari, itu riwayatnya lemah, tidak sahih hadisnya. Jadi nggak perlu diganti asbahna ala fitratil Islam, nggak perlu diganti amsayna ala fitratil Islam. Nggak ada yang amsayna ala fitratil Islam, tidak ada. Itu riwayatnya dhaifah, lemah. Jelas itu dari sisi apa? Riwayatan hadis. Ya. Alasan kedua, min jihatid dirayah, dari kandungan hadis tersebut. Ada riwayah, ada dirayah. Dari kandungan hadis tersebut. Fa innal hadisal madhkur mutadamminun tajdidal ahdi ma'allah. Karena hadis yang disebutkan tadi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, itu mengandung pembaharuan janji bersama Allah. Pembaruan janji bersama Allah. Wa tajdidul ahdi la yakunu illa ma'al imbi'asi fis sabah. Sedang pembaruan janji itu tidak terjadi kecuali bersama munculnya subuh. Jelas. Jadi namanya pembaruan, mulai lagi baru janji dengan Allah itu di waktu pagi, di waktu subuh, bukan di waktu petang. Dari dua alasan tadi menurut muallif, yang pertama dari sisi periwayatan hadis, bahwa hadis yang sahih Nabi SAW mengucapkan zikir tersebut di waktu pagi. Adapun riwayat yang menjelaskan di sore hari atau masa, itu riwayatnya lemah. Yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dari hadis Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu an. Nabi membacanya sekali dan hanya di waktu apa? Subuh.
riwayat yang menjelaskan Nabi membaca di waktu masa, sore, petang, itu riwayatnya apa? Lemah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, pelajaran yang terkandung di dalam hadis tadi. Isi kandungan hadis menunjukkan tajdidul ahdi ma'allah, pembaruan ikatan janji dengan Allah. Lah, pembaruan ikatan janji itu adanya di subuh, bukan di petang hari. Wadah ya, jelas. Nah, berarti sampai zikir yang ke-11 kemarin sudah kita sampaikan, menurut urutan yang disebutkan oleh muallif hafidhahullah ta'ala, dari zikir yang pertama sampai yang ke-8 bersekutu tanpa ada perbedaan untuk zikir pagi dan petang. Saya ulangi, dari zikir yang pertama disebutkan oleh al-muallif sampai zikir yang ke-8 itu dibaca pagi dan petang tanpa ada perbedaan dan perubahan. Jelas ya? Dari zikir yang ke-9 sampai zikir yang ke-11 bersekutu untuk zikir pagi dan petang dengan sedikit perubahan. Sedikit perubahannya, kalau yang kemarin asbaha diganti amsa, asbahna diganti amsaina, asbaha untuk pagi, amsa untuk sore. Jelas? Nah, kemarin sudah kita terangkan itu. Kemudian Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Hadzal yaum kalau subuh domirnya hu. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ini kalau subuh. Kalau sore as'aluka khaira hadzal as'aluka khaira hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Itu aja bedanya. Sampai zikir yang nomor berapa? 11 ya. Pakai kitab tahu urusannya, apa urutannya. Nah, mulai zikir yang ke-12 ini khusus dibaca pagi hari. Ya, nanti yang nyusun diurutkan supaya mudah diurutkan. 1 sampai 8 diurutkan seperti urutan yang dibikin oleh muallif atau diletakkan oleh muallif. Ya, jadi 1 sampai 8 bersekutu tanpa perbedaan antara pagi dan petang. 9 sampai 11 bersekutu pagi dan petang, ada sedikit perubahan fiil. Kalau pagi isbah, kalau sore apa? Masa. Ya, itu. Kemudian domir untuk pagi, domir mudzakkar hu. Kemudian domir untuk malam, domir muannas ha. Karena pagi yaum, sore lailah. Paham ya? Ini yang kemarin. Insyaallah kalau dihafalkan yang kemarin cukup. Baik. Jadi zikir ini asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dibaca sekali khusus zikir pagi. Khusus pagi dengan 2 alasan. 1 alasan dari arah riwayat hadis, alasan yang kedua dari kandungan hadis. Insyaallah jelas ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya masih zikir pagi. Qala al-musannif waffaqahullah, Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arsik
wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Marratan, boleh dibaca sekali, au marrataini, atau dibaca 2 kali, au thalasan, atau dibaca 3 kali, au arba'an, paling banyak dibaca 4 kali, fis sabahi faqat, di waktu subuh saja. Zikir ke-11 zikir ke-12 subuh saja, zikir yang ini ke-13 juga untuk subuh saja. Saya ulangi zikirnya, Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dibaca sekali di waktu subuh, atau 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali. Kenapa zikir yang lain hanya sekali atau dengan adat yang pasti? Kalau sekali ya sekali, kalau 10 kali ya 10 kali, kalau 3 kali ya 3 kali. Kok ini boleh milih? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena riwayat hadisnya menunjukkan seperti itu. Ya, Nabi SAW menyatakan dalam hadis terkait dengan zikir ini, ya, man qalaha marrah, siapa yang mengucapkan zikir itu tadi sekali, a'taqallahu rubu'ahu fi dzalikal yaum, Allah merdekakan 1/4 dirinya hari itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca sekali dimerdekakan oleh Allah rubu'uhu, 1/4 dirinya dari azab neraka. Ini yang baca sekali. Berarti yang baca sekali, ya, Allah merdekakan 1/4 dari dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalaha marrataini, siapa yang mengucapkannya 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar, Allah merdekakan separuh dirinya dari neraka, dari azab Allah SWT. Yang baca 2 kali, Allah merdekakan, Allah bebaskan separuh dari dirinya dari azab neraka. Ya. Kemudian yang ketiga tidak disebutkan, wa man qalaha arba'a marratin, siapa yang mengucapkannya 4 kali, a'taqahullahu minan nari fi dzalikal yaum, Allah merdekakan secara keseluruhan dirinya di hari itu. Jadi kalau dihitung hitungannya, kalau baca 3 kali 2/3, ya, 1/4, setengah, 2/3, total. Sekali 1/4, 2 kali baca setengah, 3 kali baca 2/3, 4 kali baca, Allah merdekakan hari itu secara keseluruhan dirinya dari azab neraka. Ingat ya, setiap janji dari syariat seperti ini, setiap janji yang dijanjikan, fadilah yang dijanjikan oleh syariat, itu tidak mungkin kecuali bersama terpenuhinya syarat, terhilangnya mawani'. Itu semua bentuk ibadah atau hukum dalam Islam. Ya, seperti tauhid. Begitu juga Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak cukup itu, yaitu orang yang mentauhidkan Allah. Ini syarat terpenuhi, dia punya tauhid yang bagus, yang utuh, tapi ada mawani yang harus dia hilangi. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak campurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi untuk dapat al-amnu dan ihtida itu harus terpenuhi syarat, yaitu tauhid, dan harus terhilangkan mawani, yaitu penghalang dari
tauhid yang namanya kesyirikan. Semua amalan begitu. Nah, ini fikih yang benar. Setiap mukmin fikihnya harus begitu. Jangan hanya terbuai dengan janji yang Allah berikan, tapi tidak memperhatikan jalan untuk mendapatkan janji itu seperti apa. Seperti kebanyakan kaum muslimin, dia mengharapkan syafaat Allah melalui Rasulullah SAW. Kadang-kadang bahkan nggak mengharapnya dari Allah, mengharapnya dari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah nggak punya syafaat. Sedang untuk mendapat syafaat itu dia harus meraih ridhonya Allah. Lah ridhonya Allah itu bisa didapat dengan tauhid. Bagaimana seorang musyrik yang terus-menerus dalam kesyirikannya lalu berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedang Nabi katakan, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, murni dari hatinya. Jadi yang berbahagia dengan syafaat dari Nabi itu adalah ahli tauhid. Bagaimana orang tiap hari syirik, waktunya suruhan ya korban untuk selain Allah, biasa istighosah kepada selain Allah, ya Saifulan aghisni aghisni, kerjaannya begitu misalkan, ya, menghamba kepada penghuni kubur. Lalu dia, mari kita sampaikan salawat kepada Nabi kita yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Ini sebagaimana pepatah mengatakan, ya, tarjun najata wala tasluk masalikaha innas safinata la tajri ala yabisin. Kamu berharap sesuatu keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak bisa jalan di daratan. Kita bikin perahu, pengennya jalan, ditaruh darat, yang enggak jalan. Perahu itu jalannya di mana? Di air. Jadi kalau perahunya ingin jalan, taruh di lautan. Kalau kita ingin selamat, tempuh jalannya. Begitu. Maka yang diopeni pertama kali adalah apa? Tauhid. Tauhidullah. Dipelajari, difahami. Itu tauhid. Terus dibentuk dalam diri kita, dikristalkan dalam jiwa kita tauhid itu, sehingga membentuk apa? Refleksi-refleksi ilmu, ungkapan-ungkapan ilmu. Itu yang dimaksud oleh ulama, al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dada, tersimpan di sini, bukan di sini, apalagi di kertas. Kayak Rasulullah itu. Makanya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi itu namanya ilmu. Begitu pengenalannya tentang Allah menumbuhkan cinta, menumbuhkan kerinduan, menumbuhkan harapan. Begitu disebut nama Allah bergetar. Ngapa ini disebut-sebut ini? Kekasih saya disebut ini kenapa? Zat yang saya cintai kok disebut, ada apa ini? Wajilat qulubuhum. Itu namanya ilmu. Bukan, makanya ilmu itu terbukti indal mawakif. Ketika kita disuruh bersikap, ada masalah yang harus dihadapi dengan ilmu. Nah, ilmu yang keluar atau justru kebodohan, kalut. Nah, ilmu itu di situ wujudnya. Contoh praktek Nabi sangat jelas. Begitu Nabi didatangi Mu'adz bin Jabal, datang dari Syam. Begitu ketemu Nabi, sujud Mu'adz. Begitu sujud, spontan ilmunya Nabi ini keluar. Ini kemungkaran. Sujud kok kepada selain Allah, ini mungkar. Langsung refleksi ilmu keluar menanggapi itu. Keluarlah ucapan Nabi SAW, mahadza ya Mu'adz, apa yang kukerjakan wahai Mu'adz. Coba kalau ilmunya di sini atau mungkin di tulisan, ada orang sujud nih, nggak akan keluar apa-apa, nggak ada hubungan, nggak paham kok. Bahkan dicium-cium kakinya, disujuti sama santrinya, malah senengnya luar biasa. Ini nggak punya ilmu tauhid namanya ini. Rasul aja ketika disanjung-sanjung begitu, langsung keluar ilmu Rasulullah SAW. Murninya tauhid itu keluar. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah
wa rasuluh. Jangan kalian lebih-lebihkan aku seperti Nasara melebih-lebihkan Isa ibn Maryam. Aku ini hanya hambanya Allah. Ini loh yang dimaksud ilmu itu seperti itu. Ya. Nah, jangan ketika dibutuhkan bersikap, catatannya lupa di rumah. Nah, pada saat itu bersikap dengan kebodohan. Kenapa? Ilmunya tertinggal di rumah. Itu yang dimaksud oleh ilmu. Sehingga buah dari ilmu apa? Khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, demikian juga zikir ini. Siapa yang membaca sekali, membaca 2 kali, membaca 3 kali, membaca 4 kali, ada fadilah masing-masing yang dijanjikan. Ini dengan syarat dan terhilangkan apa? Mawani. Maka zikir ini bermanfaat dengan ilmu. Bagaimana zikir ini bermanfaat? Orang yang berzikir dengan ini berupaya memenuhi syarat-syaratnya dan menjaga diri dari penghalang didapatkannya fadilah zikir tersebut. Ini enggak macam-macam loh fadilahnya. Dibebaskan oleh Allah dari neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa cukup dengan qaul? Lah, kalau hanya cukup dengan qaul, orang yang la ilaha illallah itu ahlul jannah. Tapi tidak, dikaitkan dengan syarat dan dijaga dari penghalang. Lah untuk apa itu? La ilaha illallah, fasihnya luar biasa. Misalkan habis itu ke kuburan, yang disangka itu wali, keturunan Rasulullah SAW. Lalu ya syekh agisni, batal itu la ilaha illallah. Yang khusyuk tadi. Ini menunjukkan punya ilmu apa tidak? Tidak bermanfaat ilmunya. Tapi dia hafal Quran, itulah dia. Makanya kaum muslimin nggak boleh tertipu dengan casing yang luar biasa. Nabi sudah ingatkan. Khawarij itu dikatakan oleh Nabi di hadapan para sahabat, tahkiruna salatakum ma'as salatihim wa siyamakum ma'as siyamihim. Remeh kecil salat kalian wahai para sahabat dibanding mereka, puasa kalian dibanding mereka. Coba ini, masya Allah, salatnya, puasanya, ibadahnya. Tapi Nabi katakan, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Al khawariju kilabun nar. Orang-orang khawar itu anjing-anjingnya neraka. Nah, kalau yang bicara ini orang yang biasa bicara kasar, saklek kalau ngomong, udahlah nggak usah didengar. Ini Rasulullah yang bicara. Masya Allah. Sampai Nabi katakan, andaikan saya jumpai mereka, la'aktulannahum qatla'at, saya akan bunuh mereka dengan pembunuhan kaum 'Ad. Luar biasa. Nah, jadi tidak boleh tertipu dengan, tapi yang penting akidahnya, ilmunya, manhajnya, itu yang penting. Kalau orang pintar banyak. Makanya dulu kita belajar di Tadhkiratus Sami ada apa? Az-zaka, ada apa? Az-zaka. Mana yang lebih penting ini? Az-zaka. Kadang orang cerdas tapi hatinya enggak bening, jadi keruh pikirannya, gampang kena subhat. Kumpul dengan orang ini, dia jadi orang itu. Kumpul sama temannya yang itu, jadi seperti itu. Mana prinsipnya? Itulah ilmu. Ilmu itu kokoh dan membuat pelakunya kokoh. Karena itu istilah ulama apa? Bedanya ilmu dengan harta. Harta itu yang jaga kita, sedang ilmu yang menjaga kita. Nah, ilmu bisa menjaga kita, ini ilmu yang benar-benar ilmu. Ucapannya terjaga, pandangannya terjaga, sikapnya terjaga, pikirannya terjaga. Begitu. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi siapa yang baca zikir ini, fadilahnya luar biasa. Tentu didalami, dimaknai, dijiwai, khusyuk dengan akidah yang lurus, ittiba kepada sunnah Nabi SAW, diucapkan zikir ini, baru manfaatnya. Siapa yang baca sekali, Allah merdekakan dari dirinya apa? 1/4. Yang baca 2 kali, separuh dirinya dimerdekakan oleh Allah dari azab neraka. Baca 3 kali, 2/3. Baca 4 kali, seluruhnya hari itu dia dibebaskan oleh Allah dari azab neraka. Masya Allah. Ya, nah. Dan ini dibaca hanya ketika apa? Subuh.
hanya ketika subuh hari. Baik, ya. Naam. Jadi zikir ini bukan termasuk zikir petang, tapi ini hanya zikir untuk subuh. Kemudian beliau mengatakan ini yang penting, beliau katakan dalam syarahnya, wa minal ghalatil waqi'i indal musannifin huna fil adhkar tarduhumu al musawah baina adhkaris sabah wal masa. Termasuk kesalahan yang terjadi oleh para penulis kitab yang menyusun kitab dalam masalah zikir, mereka menjadikan sama rata antara zikir pagi dan zikir petang tanpa ada perbedaan. Ini kesalahan yang terjadi, ya. Fama fis sabah yaj'alunahu fi al-masa'i duna tafriqin. Zikir yang di pagi hari mereka jadikan zikir juga untuk sore hari tanpa ada perbedaan. Ini kesalahan yang terjadi. Ya, wa hadza ghalatun 'alal manquli 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesalahan yang telak melihat apa yang dinukil, diambil dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala minal adhkari ma hiya adhkarun mustarikatun bainas sabahi wal masa bi alfadhiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan zikir-zikir itu ada zikir-zikir yang bersekutu untuk pagi dan petang secara lafadznya sama, yaitu 8 zikir pertama yang disebutkan oleh muallif. Nabi SAW menjadikan zikir pagi dan zikir petang sama, lafadznya sama, bentuknya sama. Dalam kitab kita ini 1 sampai ke 8 dari zikir yang disebutkan oleh al-muallif hafidhahullah ta'ala. Yang jadikan sama ya sama, ya. Wa minha adhkarun takunu fis sabahi wal masa. Dan ada zikir yang juga untuk pagi dan petang. Wa hiya salasatu adhkarin ba'da samaniyah, yaitu 3 zikir setelah zikir yang ke-8, berarti 9, 10, 11, ya. Yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna sampai akhir. Asbahna wa asbahal mulku lillah sampai akhir yang kedua. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika sampai akhir. 3 zikir itu bersekutu antara zikir pagi dan petang, ya. Tapi apa? Ada perubahan sedikit, yaitu ketika pagi pakai fiil isbah, asbaha, ketika petang pakai fiil imsa, yaitu amsah, ya. Kalau sore amsah, kalau pagi asbaha, ya. Kemudian nanti ketika pagi berarti yaum dengan domir hu, ketika sore lailah dengan domir ha. Kalau dilihat ke lafadz zikirnya nanti ketemu di situ, ya. Kemudian Rasulullah juga mengkhususkan 2 zikir hanya untuk pagi. Rasulullah mengkhususkan 2 zikir hanya untuk pagi. Itu zikir yang ke-12 dan zikir yang ke-13 yang baru kita baca tadi, yaitu asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas sampai akhir. Yang kedua, Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushidu hamalata arsik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta la syarik wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Jelas ya? Nah, kalau ada seorang yang menambah zikir tersebut, dia tambah, maka itu bukan paket zikir pagi, silahkan, tapi masukkan ke zikir bebas, zikir mutlak, dan jangan dipahami atau diyakini bentuk secara peribadahan seperti itu. Artinya jangan dijadikan taqarrub ilallah bentuknya, karena bentuknya yang sesuai sunnah ya sebagaimana bilangan yang disebutkan dalam dalil.
Itu kok ingin dibaca ketika sujud, misalkan mau baca sebagian dari zikir ini yang isinya doa, misalkan Sayyidul Istighfar, kan gitu ya, Sayyidul Istighfar, ya, maka dibaca ketika sujud silahkan, tetapi tidak merupakan paket zikir pagi atau zikir petang. Jangan meskipun pas sholat subuh bacaan misalkan, terus dianggap sudah zikir pagi. Tidak, itu doa sujud. Meskipun doa tersebut bagian dari zikir pagi. Jelas ya? Nah, demikian. Jadi dari situ selesai zikir sabah. Berarti ada berapa zikir? 13. Untuk pagi ada 13. 8 zikir bersekutu pagi dan petang. 3 zikir setelah yang ke-8 bersekutu pagi dan petang dengan sedikit perubahan lafaz, yaitu pagi dengan fi'il asbaha dan sore dengan fi'il amsa. Kemudian 2 zikir terakhir itu khusus pagi hari, yaitu zikir asbahna ala fitratil Islam sampai akhir, dan zikir Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arsika sampai akhir. Selesai zikir pagi, ya. Nah,